Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Hadirin para peserta madrasah Ramadan dan i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga jamaah i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung yang sekarang juga sedang i'tikaf di sana, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, para pemirsa beberapa stasiun TV dan beberapa para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang pertama kegiatan i'tikaf kita, dan seperti biasa pada subuh ini materi yang kita kaji berkaitan dengan masalah ahkam Ramadaniyah. Materi yang kita bahas sekarang adalah masalah i'tikaf sebagai pembekalan ilmu sebelum kita beriktikaf, karena Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dalam bab al-ilm, terutama bab fadlul ilm atau keutamaan ilmu, beliau berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Kita mau i'tikaf, wajib bagi kita untuk memahami fiqih i'tikaf agar tidak salah ketika kita beriktikaf di masjid ini. Apa arti iktikaf? Secara bahasa, iktikaf artinya ihtibas. Makna ihtibas adalah memenjarakan diri, menahan diri. Itu secara bahasa. Adapun menurut istilah, makna i'tikaf adalah habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah, menahan diri dari kebiasaan sehari-hari, kegiatan rutin yang kita lakukan sehari-hari, sehingga bentuk dari kegiatan i'tikaf adalah melakukan ibadah khusus yang jauh berbeda dengan rutinitas sehari-hari kita, dan bertempat di masjid dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disyariatkan. Oleh karena itulah maka makna i'tikaf adalah al-makathu fil masjid li'ibadatillahi min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusah. I'tikaf Allah tetap tinggal di dalam masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah dari orang tertentu dengan cara-cara tertentu. Nanti kita jelaskan kegiatan tertentu dari i'tikaf. Adapun dalil tentang i'tikaf yang menjadi dasar bagi pengamalan ini tentu saja diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. I'tikaf ini sudah ada sejak zaman baheula mula, sejak zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagai orang yang pertama kali mendirikan bangunan Ka'bah.
Allah berfirman dalam Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Jadi isyarat Al-Quran tentang i'tikaf sudah diterangkan sejak zaman Nabi Ibrahim, dan ini perintah kepada Ibrahim dan Ismail agar menyiapkan Baitullah untuk orang-orang yang melakukan 3 hal. Pertama tawaf, kedua i'tikaf, yang ketiga salat dalam bentuk ruku dan sujud. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menyentuh istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ini 2 ayat Al-Quran yang menjadi dasar disyariatkannya i'tikaf. Adapun sunnah lebih banyak lagi yang menjadi dasar dari disyariatkannya i'tikaf. Dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan anna Nabi alaihi salatu wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 hari terakhir sampai Allah mewafatkannya. Setelah beliau wafat, kebiasaan i'tikafnya dilanjutkan oleh istri-istrinya setelah itu. Itu pertama dari Aisyah. Kesaksian yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa Nabi juga i'tikaf bahkan selalu, tidak pernah tidak. Dan ini diungkapkan dengan adanya kata-kata kana yang masuk ke dalam fi'il mudhari dalam hadis Aisyah ataupun hadis Ibnu Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Kana fi'il madhi yang kemudian masuk ke dalam fi'il mudhari, ya'takifu, menunjukkan rutinitas, kebiasaan terus menerus selalu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u ala anna al-i'tikaf la yajibu ala an-nasi fardan illa ayyujibahul mar'u ala nafsihi fayajibu alaih. Para ulama telah ijma bahwa i'tikaf itu tidak diwajibkan secara fardu ain bagi manusia. Hukumnya sunnah. Kecuali bagi orang yang mewajibkan dirinya untuk i'tikaf, baru wajib dengan cara melakukan nadar. Umpamanya, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan i'tikaf sekian hari, maka menjadi wajib baginya. Maka berkata Imam An-Nawawi, fal i'tikafus sunnah bil ijma'
wala yajibu illa bin nadhr bil ijma'. Hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma', kecuali bagi orang yang nazar untuk i'tikaf, maka barulah dia wajib untuk melakukan i'tikaf. Inilah hukum dari i'tikaf berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Bagaimana tentang wanita, apakah juga dibolehkan untuk beriktikaf? Ulama ikhtilaf. Hukum asal wanita juga ya disyariatkan untuk iktikaf, karena para istri Nabi juga mereka iktikaf, baik ketika Nabi masih ada, terutama setelah Nabi tidak ada. Kebiasaan iktikafnya itu selalu dilanjutkan oleh mereka, dan untuk keamanan dan kenyamanan bersama, wanita waktu itu iktikaf dengan membangun tenda di dalam masjid. Untuk apa? Ya, untuk tempat dia beriktikaf agar selamat dari pandangan para lelaki yang juga iktikaf di sana. Suatu saat Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid, sudah ada 3 tenda. Pertama Aisyah bikin tenda. Melihat begitu, Hafsah pun kemudian membuat tenda. Kemudian ada istrinya yang ketiga juga membuat tenda. Ada 3 tenda di masjid. Begitu beliau masuk, tenda siapa ini? Disebut ini tenda para istri beliau. Lalu beliau menyatakan cabut, bongkar, dan beliau membatalkan i'tikafnya ketika itu. Lalu beliau melanjutkan atau mengganti i'tikafnya tersebut di bulan Syawal. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW bukan karena terlarangnya wanita i'tikaf, tapi karena madarat yang muncul dengan banyaknya tenda. Satu wanita, satu tenda. Ada 5 aja wanita, 5 tenda, sempit itu masjid. Apalagi kalau wanitanya banyak, 20 wanita, 20 tenda, habis masjid. Oleh karena itulah maka beliau menyuruh membongkar, dan demi kemaslahatan beliau tidak iktikaf di bulan Ramadan tersebut, dan beliau melakukan iktikafnya di bulan Syawal. Adapun wanita ya sama disyariatkan dengan hukum yang sama selama tidak menimbulkan madarat atau fitnah baik bagi wanita tersebut atau bagi lelaki lain yang ada di sana. Berdasarkan hal itulah maka wanita sama hukumnya selama tidak ada fitnah, selama tidak menimbulkan madarat. Alhamdulillah di masjid kita terpisah. Ikhwan tidak bisa melihat akhwat, akhwat juga tidak bisa melihat ikhwan. Akhwat di atas dan mereka terlindungi di sana, ada hijab, tak boleh ada laki-laki ke sana. WC-nya ada di sana, untuk makan juga ada di sana, tempat jemuran juga ada di sana. Tak harus berinteraksi dengan kaum lelaki. Kapan waktu i'tikaf? Waktu i'tikaf berdasarkan jumhur ulama boleh dilakukan kapan saja, tidak harus di bulan Ramadan. Makanya tadi ada di riwayat bahwa Nabi SAW beriktikaf 10 hari pertama di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan bolehnya iktikaf di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan lebih utama atau lebih afdal
Karena apa? Karena dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan dari seluruh ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Bahkan saya pernah singgung kemarin, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Dulu waktu aku masih di zaman jahiliyah, aku pernah nazar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram, tapi belum dilaksanakan. Lalu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau bersabda, aufi nazar, tunaikan nazarmu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan iktikaf di Masjidil Haram. Dia masuk sejak maghrib dan keluar lagi setelah sholat subuh, dan itu terjadi di luar Ramadan. Jadi intinya kapan saja. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Anas, idza kana muqiman i'takafa al-ashr al-awakhir min Ramadan wa idza safara i'takafa min al-amil muqbil 20. Nabi alaihi salatu wasallam apabila sedang mukim, tidak sedang bepergian, beliau i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi bila di 10 hari terakhir itu beliau safar sehingga tidak i'tikaf, di tahun berikutnya beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat, juga pernah memberikan testimoni, pernah memberikan persaksian. Kata Ubay, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr awakhir min Ramadan. Fasafara sanah falam ya'takif falamma kana al-'amul muqbil i'takafa 20 yawman. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Suatu saat beliau melakukan safar selama 1 tahun sehingga tidak bisa i'tikaf. Maka di Ramadan tahun berikutnya beliau pun menunaikan i'tikafnya selama 20 hari. Ini semua menunjukkan bahwa i'tikaf kapan saja boleh, di luar Ramadan boleh, akan tapi di bulan Ramadan jauh lebih utama. Maka beliau seringnya selalu melakukan i'tikaf di bulan Ramadan dan pernah juga melakukan i'tikaf di bulan Syawal. I'tikaf tidak harus malam hari. Boleh saja i'tikaf di siang hari. Kalau seseorang umpamanya libur kerja, tidak ada kegiatan, ingin mengecas dirinya dari aspek keimanannya. Kalau malam hari dia tidak bisa meninggalkan istri dan anak-anaknya, lalu di hari libur itu dia berniat i'tikaf di masjid. Masuk ba'da subuh umpamanya, sudah tidak keluar lagi sampai maghrib, maka itu pun dibolehkan, karena i'tikaf tidak disyaratkan harus malam hari, bahkan juga tidak disyaratkan harus disertai dengan saum di siang harinya. Akan tapi apabila dilakukan sambil saum maka itu afdal, karena berpadunya 2 jenis ibadah, ibadah i'tikaf dan ibadah berupa saum. Adapun waktu minimal i'tikaf, berapa lama minimal i'tikafnya? Waktu minimal i'tikaf tidak ada penjelasan dari aspek dalil, baik Quran ataupun sunnah. Yang ada adalah riwayat Umar tadi, pernah i'tikaf hanya 1 malam karena nazar yang pernah dilakukan sejak zaman jahiliyah.
Lalu dia i'tikaf dari maghrib sampai subuh, kemudian setelah itu keluar lagi. Boleh juga dilakukan di waktu siang, umpamanya setengah hari. Dia masuk umpamanya ba'da subuh, dan ketika zuhur kemudian dia selesai melakukan i'tikafnya dan keluar. Karena memang banyak kesibukan di waktu-waktu di luar itu, maka itu pun dibolehkan karena tidak ada nas yang pasti tentang batas minimal i'tikaf. Adapun waktu maksimal tidak ada batasan berapa lama, selama dia tidak mengabaikan kewajiban. Karena i'tikaf hukumnya sunnah. Kalau dia memiliki kewajiban, dengan i'tikaf kewajiban tersebut terabaikan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, maka tidak boleh dia melakukan i'tikaf. Apalagi kalau sampai umpamanya berhari-hari, apalagi berbulan-bulan. Kecuali kalau memang dia pengangguran, dia tidak punya keluarga, dia sebatang kara, dia memiliki bekal yang cukup untuk 1 bulan atau 2 bulan, kemudian dia i'tikaf. Dia hanya keluar sekedar untuk makan atau kebutuhan yang memang doruri, lalu dia i'tikaf. Mau sebulan, mau 2 bulan, tidak ada kewajiban yang diabaikan, maka boleh dan bagus. Jadi tidak ada waktu maksimal untuk i'tikaf, selama yang dia inginkan maka dibolehkan untuk melakukan i'tikaf selama mungkin. Apa saja syarat-syarat i'tikaf? I'tikaf yang dilakukan oleh seorang muslim harus memperhatikan beberapa syarat berikut ini. Pertama, dia harus seorang muslim. Percuma atau tidak sah kalau dia belum muslim lalu i'tikaf. Karena semua ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh seorang yang bukan muslim ditolak, tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau umpamanya orang yang bukan Islam atau belum Islam, dia sholat, dia saum, dia umrah, dia haji, dia melakukan ibadah termasuk i'tikaf, maka semua ibadahnya itu mardud. Karena tidak terpenuhnya syarat mendasar dari seluruh ibadah, yaitu keislaman dia. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan, wal a'mal kulluhu syartu qabuliha al-iman fahaula la imana lahum. Semua amal syarat diterimanya amal tersebut harus iman. Maka semua amal ditolak karena tidak ada iman dalam diri mereka. Kalau memang tidak ada iman, kenapa atau i'tikaf? Duka. Kita nggak tahu niat mereka. Kalau memang ingin ibadah, ya Islam dulu, syahadat dulu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ini tentang orang-orang munafik. Munafiknya maksudnya munafik besar. Ada syirik kecil, syirik besar, kufur kecil, kufur besar, nifak kecil, nifak besar.
Kufur besar, syirik besar, nifak besar itu di luar Islam. Syirik besar contohnya menyembah kepada selain Allah, ruku sujud kepada patung berhala atau kepada selain Allah, syirik besar. Murtad otomatis. Kalau syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya murtad, tetap dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur, meramal, pergi ke dukun, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Demikian juga kufur. Kufur besar ada kufur kecil. Kufur besar itu menyebabkan murtad, menolak salah satu rukun Islam atau rukun iman, kufur dia. Dia tidak musyrik karena tidak menyembah kepada selain Allah, tapi nggak percaya kepada adanya malaikat, kufur. Tidak percaya kepada adanya Quran, kepada Al-Quran. Al-Quran dianggap buatan manusia, kufur dia. Tidak percaya kepada salah satu di antara para nabi. Kufur kepada salah satu nabi sama dengan kufur kepada seluruh nabi. Atau kufur kepada adanya hari kiamat. Kufur terhadap takdir. Maka tidak percaya kepada salah satu di antara rukun iman, kufur dia. Kufur besar, murtad, keluar dari Islam. Adapun kalau kufur kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, dia tidak murtad. Contohnya apa? Contohnya ya salah satu yang nyata adalah membunuh sesama muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Makanya beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Itu sebagian kalian memenggal kepala yang lain, saling bunuh. Oleh Nabi SAW disebut kufur. Tapi ini kufur kecil. Pelakunya tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tapi terjerumus ke dalam dosa besar. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan membunuhnya, dia tetap muslim. Nah, kenapa dianggap tetap muslim? Karena Allah Azza wa Jalla masih menyebut iman kepada orang yang saling bunuh di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya dalam surah umpamanya Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, ini perang beneran bukan perang-perangan, pasti saling bunuh, maka islahkan kedua-duanya. Walaupun saling berperang, oleh Allah masih disebut dua kelompok mukmin. Maka karena masih disebut dengan sebutan iman, dan memang iman itu masih ada pada diri pembunuh, maka orang yang membunuh sama muslim tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Maka kufur dalam hadis-hadis tadi disebut dengan sebutan kufur kecil. Termasuk nifak, ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar kafir, hakikatnya dia tidak yakin terhadap kebenaran Islam, tapi demi keuntungan dunia dia pura-pura masuk Islam agar diakui di dalam komunitas kaum muslimin. Di komunitas orang muslim, kalau tidak menjadi Islam, dia tidak bisa eksis dalam segala lapangan kehidupan.
dari aspek ekonomi, aspek sosial, apalagi aspek politik, dia nggak bisa tampil. Agar bisa diakui dan tampil demi kepentingan dunia dia masuk Islam, tapi tidak dengan hati, pura-pura. Ini munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir karena tidak iman. Keimanan dia palsu demi keuntungan duniawi. Munafik ini yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kita tahu kafir, berjumpa, bertemu, kita waspada. Ini lawan, ini musuh. Tapi kalau orang-orang munafik yang besar, dia dianggap kawan, padahal menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, berkhianat di saat-saat yang kritis. Seperti waktu Nabi SAW mau perang Uhud, itu kan keluar dari Madinah menyongsong musuh di Uhud karena mau diserang kan, daripada di dalam kota Madinah lebih baik disongsong di jalan. Karena ada anak-anak, ada wanita, fasilitas bisa hancur gitu, lebih baik disambut. Dan di Uhud 1000 orang keluar, 300 diantaranya orang-orang munafik. Di tengah jalan mereka balik lagi. Coba, dalam kondisi sudah berangkat perang, lawannya 3 kali lipat, lawannya 3000 lebih orang-orang kafir di perang Uhud. Kita cuma 1000 aja sudah kalah jumlah. Di tengah jalan 300 diantaranya pulang lagi, merontokkan mental kaum muslimin. Jadi aja kaum muslimin itu menghadapi lawannya dengan kekuatan hanya 700 orang. Ini orang munafik itu luar biasa bahayanya. Makanya orang munafik yang seperti ini yang oleh Allah dijelaskan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Lebih dahsyat siksanya dibanding orang kafir, karena pada hakikatnya mereka kafir. Hanya menampakkan keislaman secara zahir demi kemaslahatan mereka di dunia, tapi hatinya tidak yakin. Ini nifaq besar, pada hakikatnya kafir. Nah, orang seperti ini yang oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 54, mereka infak, ya infak, tapi bari jeung lebarnya geuning, aduh gitu, 100.000 dari uang ratusan juta, 100.000 juga, berat luar biasa. Ditolak infak mereka karena nggak ada iman. Allah menyatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka. Orang munafik infak untuk kemaslahatan perang, tapi ditolak. Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna as-salata, dan mereka tidak melakukan salat illa wahum kusala, kecuali dengan malas. Orang munafik salat, salatnya itu sekedar pencitraan agar diakui eksistensi mereka di komunitas kaum muslimin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik bermaksud menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri secara malas. Kenapa? Yura'unan nas. Karena salat mereka selama ini
itu sekedar untuk dilihat oleh orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mereka sholat ya sholat, mereka infak ya infak, tapi sekedar pencitraan agar diakui oleh komunitas kaum muslimin. Ditolak ibadahnya, dan tidak ada alasan yang menyebabkan mereka ditolak ibadahnya, infaknya, sholatnya, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal a'mal kulluha syartu qabuliha al-iman fahaulai la imana lahum. Semua amal syarat diterimanya amal tersebutlah iman, dan orang-orang munafik besar itu tidak ada iman, maka ditolak. Apalagi orang yang terang-terangan kafir ditolak. Maka iktikaf dan ibadah lain yang dilakukan oleh orang non-muslim maka tidak sah, percuma. Karena apa? Karena perbuatan syirik yang mereka lakukan itu menghapus seluruh amal kebaikan yang mereka lakukan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu syirik, gugur semua amal-amal kamu. Dan orang non-muslim pasti musyrik, karena yang non-muslim pasti menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka menyembah Allah. Disebut syirik bukan karena tidak menyembah Allah, tapi karena menyembah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nifak besar. Adapun nifak kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contohnya Nabi SAW menyatakan ayatul munafiq thalathun. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dalam riwayat lain, masih riwayat Bukhari, wa idza khasama fajara. Tanda munafik ada 3. Kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat. Dalam riwayat lain, kalau bertengkar dia curang. Ini tanda munafik ada 4. Ada nggak keempat ini dilakukan oleh orang Islam? Banyak. Nyaris semua orang Islam pernah terjerumus ke dalam 4 tanda munafik ini. Ada orang Islam yang suka berdusta, banyak. Ada yang janji tapi tidak ditepati, banyak. Terutama menjelang pemilu, coba nanti gombal janji itu, wah laku keras agar dicoblos. Sekarang mau akan dicoblos, dicontreng ya. Setelah dicontreng maka pilih pura-pura lupa atau sengaja dilupakan. Ada yang protes nagih juga, cuek. Nanti pas pemilu yang akan datang janji lagi. KRA. Jadi mereka muslim atau bukan? Muslim. Apabila diberi amanah khianat, ada yang khianat. Nah, orang-orang diberi amanah jabatan, kekuasaan, pangkat dan yang sejenisnya, banyak yang khianat. Apabila bertengkar curang, banyak. Kalau seorang muslim melakukan salah satu di antara 4 ini, bahkan keempat-empatnya, dia munafik. Tapi munafik kecil. Pelakunya tetap muslim. Tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, itu 3 sebutan kufur, syirik, munafik. Ada 2 jenis, yang besar dan yang kecil. Batasannya yang besar mengeluarkan mereka dari Islam, murtad, keluar dari Islam. Kalau yang kecil tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tetap muslim tapi muslim yang
berdosa besar. Walaupun tidak murtad jangan. Kata Ustaz juga, 4 ini tuh nggak membuat kita murtad loh. Dilakukan. Ya jangan, tetap haram. Tetap dosa dan dosa besar dan terancam dengan azab. Inilah syarat pertama i'tikaf, orang itu harus muslim. Syarat yang kedua, harus ada niat. Karena Rasul SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niat dan semua orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan niat. Maka antum harus tetapkan niat untuk i'tikaf. Bukan sekedar ada orang yang sama-sama duduk di sini sampai akhir, tapi niatnya apa? Hanya menghindari situasi rumah yang tidak menyenangkan. Liur di rumah. Pertama, susah sahur, susah buka. Yang kedua, suasana di rumah tidak menyenangkan. Ada acara i'tikaf, kan. Dia tidak niat i'tikaf, niat refreshing. Mau tamasya ke sana kemari, nggak punya uang, mau nginep di hotel, nggak punya uang. Di sini hotel gratis, makanan gratis. Kalau ada yang begitu boleh silakan, ya masa kita nggak akan usir, tapi dia nggak dapat pahala i'tikaf karena niatnya bukan untuk beribadah. Niatkan i'tikaf, ya. Itu yang kedua. Dan pertama, selain niat i'tikaf ada niat lain. Yaitu apa? Ikhlaskan niat i'tikaf di sini. Untuk apa i'tikaf? Untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Ya Allah janjikan untuk orang yang i'tikaf. Ingin pahalanya, ingin ampunannya, ingin rahmatnya, ingin ridhonya, ingin mahabbahnya, ingin surganya, ingin dijauhkan dari api neraka, ingin memperoleh Lailatul Qadar yang akan turun di 10 hari terakhir ini. Niatkan untuk meraih semua itu. Jangan dicampuri dengan niat-niat dunia. Di sini mah ada makanan enak-enak, gratis, ada bandrek. Eta jangan. Tanpa diniatkan pun itu pasti dapat. Tapi kalau dia niatkan untuk itu, rusak tuh niat i'tikafnya. Atau siapa tahu dapat jodoh di sini. Kenapa kamu rajin i'tikaf? Siapa tahu dapat jodoh yang solehah gitu ya. Kalau toh ternyata niat ikhlas dan dapat jodoh di sini, alhamdulillah bonus. Selain dapat pahala, niatkan ikhlas karena Allah, ya. Ini syarat yang kedua. Syarat ketiga, berakal. Orang itu tidak gila. Masuk di dalamnya tamyiz. Orang itu sudah baligh, sudah mampu membedakan antara hak dan yang batil, antara benar dengan yang salah. Maka kalau ada orang yang akalnya tidak berfungsi, bahasa Arabnya majnun. Majnun itu orang yang tertutup akalnya, tidak berfungsi normal, maka tidak sah, tidak ditulis sebagai ibadah. Rufi'al qalam an thalathin, diangkat kolam dari 3 golongan manusia. Kolam itu bukan balong, bukan kolam renang. Pena malaikat yang mencatat amal kita, raqib dan atid, penanya diangkat, tidak dituliskan dari 3 orang ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid mencatatkan. Tapi dari 3 golongan ini diangkat penanya, tidak dicatatkan. Salah satunya adalah wa anil majnuni, dari orang yang gila. Pokoknya majnun itu otaknya tidak berfungsi, tidak hanya gila. Mungkin ada orang yang limperan,
pikun dan seterusnya itu ikut i'tikaf. Mereka tidak lagi mukallaf karena fungsi otaknya sudah tidak normal lagi. Maka mereka tidak sah i'tikafnya. Itu yang ketiga. Keempat, spesial bagi wanita, ikhwan, tidak berlaku, yaitu suci dari haid dan nifas. Ikhwan kan tidak pernah mengalami, walaupun banci, tapi hakikatnya dia laki-laki ya. Nah, wanita yang haid dan nifas tidak boleh i'tikaf karena tidak terpenuhinya persyaratan. Salah satu yang dijadikan dalil oleh para ulama adalah Surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan mabuk. Saat itu masih boleh. Sehingga ada kasus orang mabuk lalu sholat. Sehingga ketika baca surah Al-Kafirun, dia salah ucap yang harusnya wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum, dia salah antum abiduna ma'abud wa ana abidum ma'abadtum. Kalian menyembah apa yang aku sembah, aku pun menyembah apa yang kalian sembah. Terbalik. Dan ini kalimat kalau diucapkan dalam keadaan sadar, kufur orangnya. Tapi karena dalam keadaan tidak sadar, dimaklumi. Sampai ketika sholat membaca ayat ini terbalik. Itu riwayat yang benar. Adapun riwayat yang menyatakan baca Al-Kafirun enggak tamat-tamat. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'atus lakum dinukum waliyadina, enggak ketemu-ketemu. Itu enggak ada riwayat itu. Itu bumbu yang dibikin-bikin tanpa faham tentang riwayat yang sahih untuk membuat orang tertawa. Itu tidak benar. Yang benar adalah orang itu salah baca. Antum abiduna ma'abud wa ana abidum ma'abadtum. La-nya tidak dibaca. Maka turun larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Kalau mau mabuk jauh sebelum salat, pas salat itu sudah sadar lagi gitu. Ini sekali lagi sebelum diharamkannya mabuk. Nah sekarang mah sudah tidak boleh, haram. Mau mendekati salat atau masih jauh seperti ba'da subuh nanti zuhur kan masih lama mabuk. Ada ayat ini. Ayat ini sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan mabuk. Sekarang sudah haram, tidak boleh. Innamal khamru wal maisir wal azab, terus disebutkan di sana rizun min amali syaitan fajtanibuh. Mabuk, judi dan seterusnya, 4 di sana itu najis dari amalan syaitan, jauhi oleh kalian, baru haram. Nah, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan, dan jangan juga kalian sholat dalam keadaan junub. Jangan kalian masuk masjid dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar lewat sampai kalian mandi dulu. Ketika menerangkan masalah ini, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an fi'lis shalah fi halis sakar alladhi la yadri ma'ahul musallin ma yaqul wa an qurbani mahaliha allati hiyal masajid lil junub
illa ayyakuna mujtazan min babin ila bab. Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Juga larangan mendekati tempat sholat yaitu masjid bagi yang junub kecuali hanya lewat dari satu pintu ke pintu lain. Seperti masuk pintu sini, keluar pintu sana, hanya lewat, tidak untuk duduk. Min ghairi maktin, tanpa untuk duduk menetap di masjid boleh. Yang junub, yang haid, yang nifas lewat ke dalam masjid, tidak untuk duduk boleh. Nah, istidlal atau penerapan dalil dari ayat ini ketika Allah melarang orang yang junub masuk masjid, ini juga berlaku bagi wanita yang haid dan yang nifas. Mereka tidak boleh tinggal di dalam masjid dalam keadaan haid atau nifasnya kecuali sekali lagi sekedar berlalu saja. Masuk masjid pintu ini, keluar dari pintu itu, atau mengambil satu barang di sana kemudian keluar lagi, baru boleh. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara syarat untuk tinggal di dalam masjid, dia harus suci dari junub, suci dari haid, suci juga dari nifas. Makanya kemarin ada pertanyaan, boleh nggak yang haid ikut iktikaf? Ya jangan, ngapain. Inilah yang keempat. Kelima, khusus wanita juga nih. Wanita boleh iktikaf kalau pertama seizin suami atau walinya bagi yang belum bersuami, dan aman dari fitnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shalla al-ghadah dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi, qala fasta'dhanat Aisyah ay ya'takifa fa'adhina laha. Nabi SAW selalu itikaf di setiap Ramadan. Apabila beliau beres sholat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Ada semacam tenda, beliau masuk ke sana menyendiri. Maka Aisyah minta izin untuk iktikaf, maka diizinkan. Fadarabat fihi qubah, maka Aisyah kemudian membangun tenda juga di dalam masjid tersebut. Maka fasa'alat khamsah Aisyah an tasta'dzina laha. Datang Hafsah, tidak berani langsung minta izin ke Nabi SAW. Minta tolong Aisyah, tolong mintakan izin kepada Nabi SAW. Dimintakan izin, kemudian dibolehkan, kemudian membangun juga tenda di sana. Ini menunjukkan harus ada izin. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa laysa lizaujah ay an ta'takifa illa bi idzni zawjiha, wala lil mamluk ay ya'takifa illa bi idzni sayyidihi, lianna manafi'aha mamlukah li ghairihima wal i'tikaf yafutuha wa yamna'u istifa'aha wa laysa biwajib 'alaihima bisyar'i fakana lahal man'u minhu. Tidak boleh istri iktikaf kecuali izin suaminya. Tidak boleh juga hamba saya iktikaf kecuali seizin tuannya, majikannya yang memiliki dirinya. Kenapa? Karena kedua-duanya ini berada di dalam kekuasaan masing-masing penanggung jawabnya. Istri di bawah suaminya dan hamba sahaya di bawah tanggung jawab atau hak tuannya. Sehingga apabila mereka membutuhkan mereka,
Suami membutuhkan istrinya, tuannya membutuhkan hamba sahayanya. Ternyata tidak bisa terpenuhi kebutuhan hanya karena iktikaf. Padahal iktikaf hukumnya sunnah, bukan wajib secara syar'i. Sedangkan memenuhi tanggung jawab mereka baik sebagai istri atau sebagai hamba sahaya itu hukumnya wajib. Maka tanpa izin dari masing-masing penanggung jawab tidak boleh. Inilah syarat yang keberapa? Kelima. Keenam, harus dilaksanakan di masjid. Tidak boleh iktikaf di luar masjid, di kantor, di rumah, atau umpamanya di aula, maka tidak boleh. Berdasarkan nas ayat yang sudah kita jelaskan, baik Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kalian sentuh istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Berkata Imam Ibnu Qudam, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini sudah ijma kata beliau. Ajma'al ulama ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Ulama ijma menyatakan bahwa i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wajhul dilalah minal ayah annahu law sahha fi ghairil masjid lam yakhtassu tahrimal mubasharah bihi li'anna al-jima' munafin lil i'tikaf bil ijma'. Fa'ulima min dhikril masajid annal mar'ah annal murada annal i'tikaf la yakunu illa fiha. Penerapan dalil dari Al-Baqarah 187 tadi menyatakan seandainya boleh iktikaf di luar masjid maka tidak dikhususkan haramnya menyentuh istri ketika iktikaf. Karena jima berhubungan dengan istri itu bisa menggugurkan iktikaf. Dan itu tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Maka diketahuilah disebutnya masjid maksudnya bahwa iktikaf tidak sah kecuali dilakukan di dalamnya. Maka tidak boleh melakukan iktikaf di luar masjid tersebut. Apakah seluruh masjid? Tidak seluruh masjid. Hanya masjid yang di dalamnya didirikan sholat jamaah yang 5 waktu. Apabila ada masjid tapi kosong gitunya, mungkin masjid pribadi gitu, kosong tuh. Jadi setiap adzan, qomat, imam, makmum dia aja sendiri, nggak ada yang datang, maka tidak boleh. Karena apa? Sholat berjamaah wajib hukumnya. Cari masjid lain yang ada jamaah di sana. Kalau diyakini di masjid yang dia tempat sholat nggak ada yang datang, maka pindah ke masjid lain yang ada jamaah. Sedangkan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib, i'tikaf sunnah. Maka cari masjid yang di dalamnya didirikan sholat jamaah. Bahkan juga sholat Jumat agar tidak harus keluar, sebab ada masjid yang tidak boleh didirikan sholat Jumat, ya enggak? Masjid yang berdekatan dengan masjid lain dan satu masjid aja nggak penuh, jangan diadakan Jumatan di 2 masjid tersebut. Satu aja cukup untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la itikafa illa fi masjid tujma'u fihi sholawat. Tidak boleh itikaf kecuali di masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Itu yang pertama, di masjid jami, ya. Yang keduanya ada perbincangan apakah boleh dilakukan di sembarang masjid asal ada sholat jamaah. Pendapat jumhur ulama ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan tidak boleh i'tikaf kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan
Masjidil Aqsa di Palestina. Selain itu tidak boleh. Ada hadis yang menyatakan la i'tikafa illa fil masajidi thalatha. Lengkapnya hadis itu diterima dari Hudzaifah radhiyallahu an. Dia menyatakan kepada Abdullah, "An-nasu uqufun baina darika wa baina dari Abi Musa la tu'tabar." Wa qad alimta anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la itikafa illa fil masajid thalatha, al-Masjidil Haram wa Masjid Nabi alaihi salatu wassalam wa Masjid Baitul Maqdis. Qala Abdullah la'allaka nasita wa hafidhu wa akhta'ta wa asabu. Kata Hudzaifah, orang-orang i'tikaf tuh. Ada orang i'tikaf di antara rumahmu dan rumah Abu Musa al-Asy'ari. Ini la tu'tabar. Jadi jangan biarkan itu ada masjid antara rumah Abdullah dan rumah Abu Musa. I'tikaf di sana. Kenapa engkau biarkan? Tidak ditegur. Padahal engkau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak boleh i'tikaf kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Baitul Maqdis. Apa jawaban dari Abdullah? Barangkali kamu lupa, mereka ingat, mereka hafal hadis lain. Barangkali kamu salah, merekalah yang benar. Ternyata itu bukan satu-satunya hadis. Ada hadis lain yang menyebabkan para sahabat dan tabi'in melakukan i'tikaf di luar 3 masjid yang disebutkan. Berdasarkan hal itulah maka hadis yang menyatakan la i'tikafa illa fil masajidis salasa itu pemahaman Hudzaifah tentang hadis ini, yang fokus hanya kepada hadis lain yang tidak dia fahami tapi difahami oleh sahabat lain itu ada banyak. Apalagi ayat menyatakan al-masajid huruf alif lam yang masuk ke isim jama' lil istighraq, seluruh masjid. Maka jumhur ulama menyatakan boleh itikaf di masjid manapun. Tidak hanya di 3 masjid, tapi 3 masjid itu afdal. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100 kali lipat dari Masjid Nabawi, alias 100.000 kali lipat dibanding Masjid Umar bin Khattab. Di Masjid Al-Aqsa 1/4 dari Masjid Nabawi. Berarti Masjid Al-Aqsa berapa kali lipat dibanding Masjid Umar? 250 kali lipat. Jadi kalau antum di sini cuma 1 dapatnya. Kalau mau yang terbanyak di mana? Ke Mekah berangkat sana sambil umroh ya. Tahun depan aja, jangan sekarang. Sekarang nggak akan keburu. Inilah penjelasan kita tentang i'tikaf. Mudah-mudahan ini jadi pembekalan bagi antum semuanya dan kita punya waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Nah yang terdekat aja si Bapak ini. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz. Pengertian Nabi yang buat tenda di dalam masjid itu, apakah karena tidak berpindah-pindah lagi atau memang menghindari pembicaraan dengan yang lain gitu. Jadi mohon penjelasannya. Karena selama ini saya lihat katanya kalau udah itikaf di masjid tempat katanya jangan pindah-pindah. Bagaimana itu maksudnya yang dengan dikatakan dengan tenda dalam masjid itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya B. Apakah maksud bikin tenda itu? A. Tetap tidak pindah-pindah. B. Agar tidak berinteraksi dengan yang lain. Jawabannya B. Boleh nggak pindah-pindah? Boleh, nggak ada larangan. Adapun bikin tenda baik Nabi SAW apalagi para wanita itu agar tidak terganggu, agar fokus dalam beribadah. Tidak ada
keinginan untuk ngobrol, untuk berinteraksi dengan yang lain agar fokus. Boleh nggak tendanya dipindah-pindah? Boleh. Boleh nggak di sini bikin tenda? Nggak boleh. Pertama rusak, ini karpetnya rusak, kan tenda harus dipakunya. Yang kedua herin atau 10 orang aja bikin tenda di sini habis sudah. Jadi yang dimaksud adalah agar fokus. Jadi walaupun tanpa tenda, antum semua selama iktikaf di sini berupayalah membatasi komunikasi, interaksi dengan orang lain kecuali kalau perlu. Tapi habiskan waktu untuk ibadah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Baik baca Al-Qurannya itu musalsal untuk sekedar menamatkan atau menghafalkan, memurojaah hafalan, itu lebih utama daripada ngobrol. Boleh ngobrol? Boleh. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan dibolehkan berkomunikasi dengan orang lain kalau dianggap darurat selama tidak keluar dari masjid. Umpamanya sekarang chatting atau telepon, kalau memang penting silakan. Kalau tidak penting ya lebih baik gunakan fokus untuk ibadah kepada Allah ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustadz, kalau misalkan di masjid adanya itu jamanya itu cuman maghrib, isya dan subuh, sedangkan zuhur dan asarnya pun azannya belum setiap hari dikumandangkan gitu. Nah, kalau qadarullah kita harus berada di daerah tersebut, apa kita nyari masjid lain atau kita tetap di sana untuk mengumandangkan azan sendiri gitu? Terima kasih. Baik. Kalau untuk iktikaf lebih baik cari yang di sana banyak jamaahnya agar lebih banyak pahalanya. Itu kalau mau iktikaf. Tapi kalau di luar iktikaf, kita ada masjid dekat, tapi zuhur asar itu selalu kosong. Kita adzan, kita qomat, kita imam sekaligus jadi makmum. Sedangkan ada masjid lain tapi jauh umpamanya, maka nggak apa-apa di masjid tersebut. Semoga adzan kita minimal pertama menjadi pemberitahuan kepada para wanita dan orang-orang yang punya uzur ke masjid, yang sakit, yang jompo gitu ya. Oh sudah adzan terdengar, lalu mereka sholat. Terus yang kedua kita tahu keutamaan azan. Setiap makhluk yang mendengar azan orang tersebut itu kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Termasuk benda-benda mati yang ada di sekeliling. Sebab Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala wa qala al-insan mala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha." Pada hari itu bumi itu memberitahukan berita-beritanya, kabar-kabarnya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahu nggak kalian apa kabar berita yang akan disampaikan oleh bumi? Itu adalah persaksian bumi terhadap amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi saksi di akhirat banyak. Ada para malaikat, ada sesama manusia, termasuk bumi yang kita bijak menjadi saksi. Ketika kita mengumandangkan azan, benda-benda mati mendengar itu dan kelak akan menjadi saksi di akhirat. Selain makhluk hidup yang mendengarkan kumandang azan tersebut ya. Tetaplah kumandangkan azan di masjid itu jadi dakwah bagi si muadzin. Adapun untuk iktikaf lebih baik cari masjid lain yang manfaatnya lebih besar kepada kita selama iktikaf. Wallahu a'lam. Dari akhwat dulu ya.
Wanita yang tidak bisa itikaf karena tidak punya mahram, apa mendapat pahala itikaf karena keinginan yang kuat untuk itikaf tapi terhalang, sedangkan ada hadis bahwa sebaik-baik tempat bagi wanita di rumahnya. Iya, untuk sholat wanita di rumah terbaik, boleh di masjid tapi wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Arti lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Kalau wanita itu pergi ke masjid, dapat pahala 27 derajat, sama dengan pahala laki-laki. Tapi kalau dia melakukan itu di rumah, lebih besar lagi pahalanya. Itu untuk, sekali lagi, khusus sholat. Adapun untuk itikaf karena di masjid, ya harus di masjid walaupun wanita, dengan syarat tadi tidak safar, ada izin dari yang berwenang yaitu suami atau walinya, dan tidak meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban, wanita itu punya anak yang harus diurus masih kecil, lalu itikaf walaupun diizinkan oleh suami, anaknya terbengkalai, kelaparan gitu ya. Rumahnya jadi acak-acakan seperti kapal yang baru dibom, maka tidak boleh karena meninggalkan kewajiban. Nah, sekarang ada wanita nggak punya kewajiban, masih belum bersuami atau sudah tidak punya suami, janda umpama baik sudah cerai ataupun ditinggal meninggal dan tidak punya kewajiban apa-apa, tapi ingin i'tikaf. Boleh nggak? Boleh. Izin ke ayahnya, ke walinya. Kemudian bila diizinkan silakan i'tikaf di masjid yang dekat yang tidak harus ada mahram, tidak harus safar. Jadi kalau ada mahram itu kalau sampai pada taraf safar, orang Jakarta i'tikaf di sini, akhwat tanpa mahram nggak boleh. Bukan nggak boleh i'tikafnya, tapi safar tanpa mahramnya. Silakan i'tikaf di Jakarta, di dalam kota, tidak sampai kepada taraf safar ya. Dan saya yakin banyak masjid di setiap kota yang menyelenggarakan i'tikaf tanpa harus safar. Terakhir ya, maksimal kita 6:30 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita membedakan antara takbirnya imam untuk sujud tilawah dan untuk ruku? Sama takbirnya. Tahu bahwa imam sujud atau tidak, lihat aja. Karena tidak semua imam ketika melewati ayat sajdah sujud tilawah. Imam-imam di sini juga beberapa hari ini tidak sujud. Waktu tarawih kapan ada ayat sajdah yang dilewat tidak sujud. Maghrib, oh iya, al-alaq ya, al-alaq tidak sujud. Beberapa hari yang lalu al-insyiqaq, fa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, tidak sujud. Saya tanya kenapa tidak sujud dulu ya. Mesti bingung kan makmumna. Kalau ikhwan mungkin tidak bingung karena melihat. Kalau akhwat tidak melihat bingung. Ini teh ruku apa sujud? Maka sebaiknya dalam kondisi seperti kalau di Mekah di Madinah sudah ma'ruf. Asal ada ayat sajdah pasti sujud. Sudah ma'ruf itu, selalu. Ya, walaupun jamaahnya orang-orang awam dari berbagai macam negara. Termasuk ketika surah Al-Alaq ayat sajdah kan ayat terakhir ya. Takbir Allahu Akbar. Orang-orang bingung. Ini ruku apa sujud? Tapi kalau yang tahu karakteristik para imam di sana selalu sujud ketika ayat sajdah, maka sujud. Begitu selesai sujud, bangkit lagi, ada dua opsi. Kalau itu di akhir ayat, di akhir surat.
Seperti surah Al-Alaq dan surah An-Najm. Surah An-Najm juga ayat terakhirnya ayat sajdah. Sebab Allah menyatakan apa? Wasjudu lahu fasjudu wa'budu. Dalam ayat terakhir dari surah An-Najm. Lalu sujud. Nah, setelah bangkit dari sujud ada dua opsi. Boleh langsung ruku karena sudah tamat. Boleh disambung ke surat berikutnya tambah 1-2 ayat, atau boleh ditambah dengan surah pendek, mungkin Al-Ikhlas, mungkin Al-Falaq atau An-Nas, Al-Insyirah atau apa, ditambahkan. Baru setelah itu ruku. Nah, itu yang dilakukan, ya. Kalau di sini saya jadi imam, ayat sajdah dilewat pasti sujud. Terserah makmum mau sujud ataukah tidak. Kalau umpah laki-laki nggak perlu diberitahu, sebab lihat, oh imam sujud langsung sujud. Nggak ada yang subhanallah, nggak ada. Karena di sini sudah paham. Tapi kalau ada akhwat di atas, kalau saya jadi imam, saya akan kasih tahu. Nanti saya akan baca surah yang ada ayat sajdah. Jadi ketika ayat sajdah itu dibaca takbir, saya sujud, langsung sujud demi kemaslahatan, ya. Jadi imam-imam di sini selain saya biasanya tidak sujud, ya. Nanti diberitahu setiap itu sujud. Nah, bagaimana mengetahui apakah itu sujud takbir sujud atau takbir ruku? Nggak ada perbedaan, sama-sama Allahu Akbar takbirnya. Kalau selain Allahu Akbar bukan takbir. Saya pernah punya pengalaman di Mekah Madinah, nyaris ya dulu, sekarang mah sudah agak jarang. Setiap hari Jumat imam selalu membaca yang disunahkan di rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Itu selalu. Itu kebiasaan. Jadi saya sudah tahu. Jadi ketika hari Jumat salat subuh membaca ayat surah As-Sajdah, saya tahu nanti akan sujud tilawah. Di kiri kanan saya jamaah ada orang Indonesia. Waktu itu di Masjid Nabawi. Kelihatannya di sarung, pokoknya wajah Indonesia, ngomongnya juga bahasa Indonesia, bahasa daerah. Nggak perlu saya sebut daerahnya, nanti orang daerah itu protes ke saya. Daerah aja. Pas ayat sajdah dibaca, saya langsung sujud, kiri kanan saya ruku. Karena mereka nggak paham. Ketika jadi berapa orang, mungkin satu grup gitu ya, saya nyempil di tengah-tengah sendiri. Ketika mereka ruku, saya sujud, mereka itu noel pantat saya. Isyarat salah gitu. Saya cuek, tahu itu isyarat bahwa saya dianggap salah. Setelah itu imam takbir lagi, Allahu Akbar. Mereka bingung. Kenapa bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar. Lalu saya berdiri lagi, mereka berdiri lagi. Terus imam melanjutkan bacaan. Mereka bingung merenya. Setelah sami Allahu liman hamidah sudah ke sini, baca lagi ke sini lagi. Beres sholat, salam, dia bilang ke saya, sholat subuhnya aneh ya. Jadi orang yang benar dianggap aneh bagi orang awam. Dimaklumi. Lalu saya jelaskan, itu tadi surah As-Sajdah. Ayat yang dibaca disebut ayat sajdah, disunahkan sujud tilawah. Bacaannya sama dengan sujud biasa. Gimana? Subhana rabbiyal a'la, itu bacaan pokoknya. Tapi ada doa tambahan, sajada wajhilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baca doa itu sebagai tambahan. Kalau hafal baca, kalau nggak hafal cukup subhana rabbiyal a'la saja. Dan itu sunnah, saya bilang. Makanya tadi imam begitu, lihat semua yang tadi kan sujud, kecuali bapak-bapak aja. Oh, baru oh itu oh-nya panjang. Oh.
Jadi nanti kasih tahu imam sebelum sholat kalau mau baca ayat sajdah, kabari dulu agar orang tidak bingung. Kalau laki-laki akan bingung karena lihat. Yang bingung siapa? Akhwat. Apabila karena satu dan lain hal maka salah bacaan sujud, yaitu membaca subhana rabbiyal azim, apakah harus sujud sahwi? Bacaan pokok bagi ruku dan sujud tasbih subhana. Bacaan ruku dan sujud, bacaannya nih wajib. Ruku dan sujudnya rukun. Yang wajib adalah tasbihnya subhana rabbia. Subhana itu wajibnya. Adapun rabbiyal azim atau rabbiyal a'lanya itu tambahan. Yang rukun yang wajib ketika duduk di antara dosa rabbik firli. Yang lainnya tambahannya sunnah. Kalau orang baca rabbik firli saja sudah sah. Yang rukun ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdnya sunnah. Asal itu dilakukan maka tidak perlu sujud sahwi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, antara ruku dan sujud lengkap itu sesuatu yang wajib. Sebab al-azim lawan dari adzul. Adzul itu artinya kehinaan. Ketika kita ruku, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah tidak hina, Allah suci dari kehinaan, maka kita baca tasbih subhana. Karena kita sedang dalam posisi menghinakan diri, kita sebut sifat keagungan Allah sebagai lawan dari kehinaan. Maka dibaca subhana rabbiyal azim. Berbeda dengan sujud. Ketika sujud kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kerendahan. Maka dibaca subhana juga. Maha suci Allah, maha suci dari kerendahan. Kita rendah, Allah suci dari rendah. Karena kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah, kita sebut sifat Allah tertinggi al-a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi antara bacaan dengan posisi gerakan klop. Di sini ada penghayatan dan harus dihayati, ya. Kita ruku, kita merendahkan diri, kita menghinakan diri. Kita sujud, kita merendahkan diri. Antara menghinakan dan merendahkan berbeda makna. Merendahkan lebih mubalaghah daripada merendahkan diri. Makanya lebih rendah daripada menghinakan diri. Makanya dua hal ini berbeda. Maka sebagian ulama menyatakan tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar. Ketika ruku subhana rabbiyal a'la, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, tidak. Maka pernah ada kasus di Masjid Nabawi. Imam tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kok setelah beres tahiyat sujud 2 kali. Tanpa ada kesalahan apapun. Sujud sahwi, setelah itu kemudian salam. Orang-orang kaget. Kalau kita sebagai makmum ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Imam begitu. Innama ju'ilal imamul yutamam bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Saya menduga imam salah baca dalam salah satu gerakan sholat tersebut. Bacaan sholat hukumnya wajib. Gerakan sholatnya rukun. Ruku, sujud, duduk itu rukun. Kalau dilakukan, kalau kelewat, mau lupa, mau salah, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun bacaannya wajib. Kalau kelewat atau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Saya menduga imam salah baca dalam salah satu gerakan lalu sujud sahwi. Makanya walaupun tanpa salah, tanpa apa, dia sujud sahwi. Udah gitu saja sudah. Kemungkinan salah baca, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau umpama kita sholat sendirian, lalu ketika subhana rabbiyal, ketika ruku subhana rabbiyal a'la, ketika sujud subhana rabbiyal azim, dan kita sholat sendirian seperti awat ini, lebih utama sujud sahwi saja.
Adapun kalau kita sebagai makmum karena mengikuti imam nggak harus sujud sahwi karena bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Fa qiraatul imam li qiraatil makmum, ya, tidak harus sujud sahwi. Cukup ya sampai di sini. Setelah ini antum semua silakan ibadah masing-masing, istirahat, boleh tidur. Nanti kita insyaallah jam 10 kita akan masuk materi pertama dari pembahasan kitab Madarijus Salikin, Miftahud Daris Sa'adah. Sudah dibagi semua ya. Nanti kita mulai bahas. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.